Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati dan yang saya muliakan, pertama kali bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas kesempatan yang diberikan kepada kita semuanya sehingga kita bisa berkumpul di salah satu tempat yang terbaik di muka bumi ini dalam langkah berzikir, mengingat Allah Jalla wa'ala, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui sebuah majlis talabul ilm. Pertama, kita meminta kepada Allah Jalla wa'ala semoga pertemuan ini dijadikan ikhlas dan tulus karenanya. Dan yang kedua, berharap kepada Allah Jalla wa'ala menjadikannya dalam timbangan amal soleh kita. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya muliakan, terkait dengan tema yang disampaikan tadi, saya memukaddimahi dengan sebuah firman Allah Jalla wa'ala di dalam surat Al-Isra ayat 9. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan: Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Kata Allah Jalla wa'ala, sungguh Al-Quran ini telah memberikan bimbingan dan petunjuk kepada jalan yang lurus dan memberikan kabar gembira kepada segenap kaum mukminin yang melakukan amal-amal kesolehan, bahwa bagi mereka pahala yang besar. Allah Jalla wa'ala di dalam ayat ini mensifati Al-Quran
yang akan membimbing kepada jalan yang lurus. Kata Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwa Al-Qur'an yahdi li aqwamit turuqi wa awdahis subuli. Bahwa Al-Qur'anlah yang akan membimbing kepada jalan yang paling aqwam, yang paling lurus, dan jalan yang awdah, yang paling terang dan nyata. As-Sa'di rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Al-Quran itu akan memberikan bimbingan kepada yang paling aula wa a'la wa a'dal, kepada hal-hal yang lurus, yang paling tinggi, yang paling mulia, yang paling utama. Beliau merincikan baik dalam persoalan akidah, persoalan amal, amalan-amalan, dan al-akhlaq, dalam persoalan perilaku hidup. Maknanya, ma'asyiral muslimin, kata beliau, siapa saja yang hidup berpetunjuk dengan Al-Quran, kana akmalan nasi, maka dia akan menjadi orang yang paling sempurna. Wa aqwamahum wa ahdahum fi jami'i umurihi, maka dia akan menjadi orang yang paling lurus, orang yang paling terbimbing dalam semua urusannya, kata beliau rahimani wa rahimakumullah. Beliau menyebutkan bahwa Al-Quran ini, atau Al-Quran yang ada di hadapan kita, telah memperbaiki keyakinan-keyakinan, memperbaiki amal lahiriah dan batiniah kita. Ma'asyiral muslimin, tatkala kita berkemauan dan berkeinginan, ketika belum mendapatkan sentuhan petunjuk Al-Quran, kan kita punya kemauan dan keinginan sangat bebas. Tidak ada yang mengikat dan tidak ada yang bisa mengatur. Apalagi jikalau itu sudah berbentuk perbuatan, tidak ada yang bisa menyetopnya. Walaupun dia adalah kedua orang tua kita, kita berusaha untuk kemudian mewujudkan, merealisasikan, walaupun resikonya besar. Itu tatkala tidak berpetunjuk dengan Al-Quran. Demikian kaitannya dengan pikiran. Kita berpikir sesuatu yang sangat bebas. Berpikir bagaimana di dalam hidup ini menjadi orang yang merdeka. Tidak boleh ada aturan yang menyentuh. Pikiran tidak bisa terkontrol, barakallahu fikum. Tapi tatkala Al-Quran telah datang menunjukinya, maka sesuatu yang dulu tidak pernah tersentuh menjadi sesuatu yang tersentuh, bahkan kita jadikan itu terdepan. Kalau kemarin berjalan dengan pikiran yang bebas, semuanya berakhir pada kehidupan dunia, kemajuan dunia, menikmati segala kaitannya dengan nikmat-nikmat di dunia, tidak pernah berpikir untuk menyentuh kehidupan alam barzakh, apalagi menyentuh kehidupan alam akhirat, tidak pernah. Tetapi di saat kita hidup berpetunjuk dengan Al-Quranul Karim, sesuatu yang tidak pernah kita saksikan, tidak pernah kita lihat, barakallahu fikum, sesuatu yang gaib sifatnya, kita jadikan
pada perhitungan terdepan dalam pikiran kita. Bagaimana selamat, bagaimana berhasil, bagaimana lolos, bagaimana mendapatkan nikmat yang besar. Itu di saat pikiran kita mendapatkan petunjuk melalui Al-Quranul Karim. Demikian juga perilaku-perilaku kita, perangai-perangai kita, barakallahu fikum. Kita tahu semuanya. Kita terhimpun dari perilaku dan tabiat yang berbeda-beda. Dari keturunan yang berbeda-beda, suku mungkin yang berbeda-beda. Tetapi Al-Quran ini datang untuk kemudian menyatukan yang berbeda-beda tersebut. Seolah-olah menjadi sesuatu yang tidak ada sekat. Semuanya bisa bertemu dengan bimbingan yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Perilaku dan akhlak rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka oleh karena itu ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah, termasuk hidayah Al-Quran ini dan termasuk di dalamnya hidayah sunnah Rasul alaihi salatu wassalam adalah menjadikan kita di dalam hidup ini menjadi orang yang memiliki kepercayaan, menjadi orang yang dipercaya dalam hidup. Tatkala dia terlepas dari bimbingan Al-Quranul Karim, banyakkan praktik-praktik hidup, apalagi dalam bersosial dan bermasyarakat, banyak benturan terjadi. Apakah mungkin karena dia berdosa, menipu, mengambil ini, mengambil haknya orang, dan seterusnya, rahimani wa rahimakumullah. Nah, ketika hidup ini kemudian terikat dengan petunjuk yang ada di dalam Al-Quran, semua orang terbelalak, semua orang kemudian ingin, karena sudah muncul kepercayaan, karena dia telah membentuk dirinya menjadi orang yang terpercaya dengan bimbingan Al-Quran, rahimani wa rahimakumullah. Al-Quran sebagai petunjuk di dalam hidup yang akan menitipkan sebuah nilai terhadap siapapun yang mengamalkannya, yang mempelajarinya, yang memahaminya, yaitu thiqah, kepercayaan orang, barakallahu fikum. Tentukan kepercayaan orang ini tidak begitu muncul dengan tanpa ada usaha nyata, dan usaha nyata yang terlihat itu tatkala terbimbing melalui Al-Quran dan melalui sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Dia terkenal amanah, terpercaya ucapannya, janji-janjinya, dalam praktek hidupnya, dia amanah. Segenap saudaraku kaum muslimin, kenapa? Karena dia menjadikan yang mengikat hidupnya itu adalah apa yang ada di dalam wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kaitannya dengan kewibawaan yang ada pada dirinya. Untuk kita nanti menyimpulkan bahwa mau menjadi orang yang berintegritas dalam hidup, punya wibawa, punya pamor, menjadi orang yang difiqahi, menjadi orang yang aman, ini semuanya adalah natijah dalam hidup. Sebuah nilai yang kita petik dari sebuah usaha besar yang kita akan sebutkan bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam padanya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi bahwa tatkala seseorang mengikat hidupnya dengan wahyu atau petunjuk di dalam Al-Quran dan petunjuk di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka akan terlahir apa yang tadi disampaikan di dalam tema, menjadi orang yang berintegritas, menjadi orang yang amanah, menjadi orang yang terpercaya, dan apapun kebaikan memang itulah dia buah dari mengikuti petunjuk di dalam Al-Quranul Karim. Sebaliknya,
Kapan saja kita meninggalkannya? Apakah karena tidak tahu sama sekali? Atau mungkin kita telah mengerti petunjuk yang ada di dalam Al-Quran, tapi kita berusaha mengelak, kita berusaha meninggalkannya, kita berusaha menjauhkan diri, atau maaf-maaf melakukan pembangkangan, maka semuanya turun drastis. Kenapa? Karena kemuliaan seseorang itu tatkala mendapatkan sanjungan, pujian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tatkala seseorang memiliki kedudukan di dalam hidup di hadapan Allah Jalla wa'ala, tatkala seseorang mendapatkan kewibawaan dari Allah Jalla fi'ula, tatkala semua pengabdian yang dilakukannya diterima oleh Allah Jalla wa'ala, itulah hakikat dari integritas di dalam hidup. Seseorang berwibawa, seseorang terpandang, seseorang difiqahi, karena memang Al-Quran yang menilai, Allah Jalla wa'ala yang memberikan penilaian terhadap dirinya sendiri. Maka oleh karena itu, termasuk dari bimbingan Al-Quran, pendidikan yang ada di dalam kitab suci Al-Quran dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, untuk kemudian kita bisa mendapatkan kepercayaan di dalam hidup, menjadi orang yang amanah, berwibawa, berintegritas dan seterusnya. Pendidikan di dalam Al-Quran adalah kalian harus berteladan yang baik di dalam hidup, dan kalian harus memberikan teladan yang baik di dalam hidup. Ini yang dibimbingkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran, dan juga di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini adalah sebuah pendidikan yang sangat berkelas dalam perjalanan risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Bagaimana Allah Jalla wa'ala menyuruh, memerintahkan kepada rasulnya untuk berqudwah kepada yang lain. Barakallahu fikum. Salah satu contoh di dalam firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Al-Ahqaf ayat 35. Allah Jalla wa'ala mengatakan, tasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli. Allah Jalla wa'ala mengatakan, tasbir, bersabarlah engkau sebagaimana bersabarnya ulul azmi minar rusuli. Allah Jalla wa'ala memerintahkan Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk kemudian bersabar, meneladani ulul azmi minar rusuli. Terjadi perbedaan akwal para ulama siapa ulul azmi minar rusul. Ada yang mengatakan semua rasul itu adalah ulul azmi. Ada yang menyebutkannya adalah 5. Dan jikalau dikembalikan kepada nas yang lain, imam ulul azmi itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Jalla wa'ala memerintahkan kepada beliau untuk kemudian kita ingin mengambil sebuah pelajaran betapa besar dari pendidikan beruswah, bertauladan yang baik. Barakallahu fikum. Karena bisa jadi ketika kita berteladan yang baik, bisa jadi kita akan lebih dari orang yang kita teladani. Mungkin kita terbaik dari semua sisi, bisa jadi. Namun kita sudah melakukan sebuah perintah di dalam agama bahwa Allah Jalla wa'ala memberikan sebuah pendidikan yang berharga untuk kemudian belajar itu melalui sebuah teladan. Rahimani wa rahimakumullah. Kita akan sebutkan barakallahu fikum bagaimana ucapan al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala
dan As-Sa'di di dalam tafsirnya menjelaskan ayat ini dan menjelaskan ayat yang kita akan bacakan berikutnya. Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Padahal sekali lagi beliau adalah imamnya para nabi dan rasul. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Jalla wa Ala mengatakan, tasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli. Kata Sa'di rahimahullahu ta'ala, summa amara ta'ala rasulahu ayyasbira ala aziyatil mukadzibina al-mu'adidina lahu wa an la yazala da'iyan lahum ila Allah wa an yaqtadiya bisabri ulul azmi minal mursalin sadatil khalq ulil azaim wal himamil aliyah alladhina azuma sabruhum wa tamma yakinuhum fahum ahaqqul khalqi bil uswati bihim wal khuffu li atharihim. Kata Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya, lalu Allah Jalla wa Ala memerintahkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar dari gangguan orang-orang yang mendustakan beliau, dari gangguan orang-orang yang menentang beliau, agar beliau bersabar konsisten dalam mengajak kepada Allah Jalla wa Ala. Berikut kata beliau, Allah memerintahkan di dalam ayat ini agar beliau beriqtidah, berteladan atas kesabaran ulul azmi minar mursalin, tokoh-tokoh makhluk Allah Jalla wa Ala yang punya semangat, yang punya cita-cita yang tinggi, di mana ulul azmi ini azuma sabruhum, berada pada kesabaran yang tinggi dan besar. Kemudian watamma yakinuhum, keyakinan mereka ada pada level yang sempurna. Fahum ahaqqul khalqi bil uswa, mereka adalah makhluk Allah yang patut untuk dicontoh, yang pantas untuk diteladani dan mengikuti jejak-jejak mereka rahimani wa rahimakumullah jami'an, wal ihtida' bimanarihim, dan berpetunjuk mencari bimbingan di dalam hidup dengan syiar-syiar mereka. Allah memerintahkan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam untuk melakukan hal itu. Artinya bahwa pembelajaran melalui teladan itu ternyata ada di dalam Al-Quran, bahwa ketika seseorang berteladan kepada yang baik, maka dia akan menghasilkan kebaikan, bisa jadi akan lebih baik dari yang berteladan. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini kaitannya dengan berteladan yang baik. Ternyata ada pengajaran dan pendidikan di dalam Al-Quran dan melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak hal-hal besar yang akan terlahir dari kita berusaha berteladan barakallahu fikum dari hal-hal atau terhadap hal-hal yang baik. Contoh yang kedua yang disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala di dalam surat Al-An'am ayat 90. Allah Jalla wa Ala mengatakan, ulaika alladzina hadallahu. Allah bercerita tentang para nabi dan rasulnya. Allah Jalla wa Ala mengatakan, mereka-mereka itulah yang Allah telah memberikan petunjuk kepadanya. Ulaika alladzina hadallah. Mereka-mereka itulah yang Allah telah menunjuki mereka. Apa perintahnya kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam? Fabihudahu muqtadi.
Maka dengan petunjuk-petunjuk mereka itulah fabihudahu muqtadi, Anda mencontohi, Anda meneladani, Anda meniru, kata Allah Jalla wa'ala. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, qul la as'alukum alaihi ajra in huwa illa dzikra lil alamin. Katakan wahai Muhammad, aku tidak menuntut atas ini semua usaha Nabi di dalam menebar hidayah dan petunjuk yang Allah telah memerintahkannya untuk mengambil petunjuk kepada para nabi dan rasul sebelumnya. Aku tidak mencari nilai sekecil apapun, tidak mencari upah dari kalian. Sesungguhnya Dia Allah Jalla wa'ala, tiadalah Dia Allah Jalla wa'ala illa dzikra lil alamin, kecuali memberikan peringatan terhadap alam ini. As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menyebutkan, imshi ayyuhar rasulul karim khalfa haula'il anbiya'il akhyar. Kata Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, berjalanlah Anda di belakang al-anbiya al-akhyar. Artinya meniru, mengikuti, barakallahu fikum, wattabi' millatahum, ikutilah tuntunan-tuntunan mereka, agama mereka, pengajaran mereka. Wa qadim tasala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dengan perintah Allah Jalla wa ala ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuat. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berbuat, membuktikannya, mewujudkannya di dalam hidup. Nah, dalam praktik melaksanakan perintah Allah Jalla wa ala, berteladan kepada nabi-nabi sebelum beliau alaihi salatu wassalam, apa yang terjadi? Nilai yang didapatkan, nilai yang diperoleh adalah fahtada bihadyir rusuli qablah. Beliau mendapatkan petunjuk sebagaimana petunjuk yang didapatkan oleh para rasul sebelum beliau. Ini kan nilai. Rahimani wa rahimakumullah. Maka tatkala kita berbicara tentang kesikohan, kepercayaan orang terhadap diri kita, ya tentukan pertama kali adalah kita harus mencari kepercayaan Rabbul Izzah. Dan kita tidak mungkin akan sampai kepada kepercayaan Rabb Allahu Jalla wa'ala kecuali harus melalui bimbingan dan tuntunan yang ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kita berintegritas dalam hidup, punya wibawa, punya nilai, orang terhormat. Pertama kali tentu, barakallahu fikum, yang menghormati kita, yang mengangkat kita, yang mengagungkan kita, lalu menjadi orang yang terhormat adalah pemilik segalanya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Ini semua milik Allah Jalla wa ala semata. Dia yang akan mengangkat, dia yang akan merendahkan, menghinakan. Allah Jalla wa ala yang punya hak, barakallahu fikum. Oleh karena itu, rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini kalau kita ingin mengejar kesikohan kepercayaan manusia terhadap diri kita, jangan menjadi pengemis terhadap manusia. Karena kalau melirik yang itu dengan tanpa kemudian mengikat dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, Anda tetap menjadi orang yang dihinakan, rendah nilainya, rahimani wa rahimakumullah. Walaupun mungkin di hadapan dia Anda terhormat, tetapi di hadapan segala-galanya
Anda tidak punya nilai sedikit pun. Anda tidak punya nilai sedikit pun, barakallahu fikum. Kan ini kerendahan, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fik, ketika seseorang berusaha berteladan yang baik, tentu dia pertama kali akan memetik kebaikan, barakallahu fikum. Dan yang kedua, setelah Nabi SAW melaksanakan perintah Allah Jalla wa'ala, wa jama'a kulla kamalin fihim, subhanallah, Rasul SAW mengumpulkan semua kesempurnaan yang ada para nabi dan rasul yang diteladaninya, dikumpulkan semuanya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fajtama'at ladaihi fadhailu wa khasa'isu. Terhimpun pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam keutamaan-keutamaan, keistimewaan faqa biha jami'al alamin, menjadi orang yang paling teratas pada level yang paling tinggi dari alam ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sayyidal mursalin wa imamal muttaqin, salawatullah wa salamu alaihi wa alaihim ajma'in. Beliau menjadi pimpinannya para rasul, beliau menjadi imamnya al-muttaqin, salawatullah wa salamu alaihi wa alaihim ajma'in. Salawat dan salam buat beliau alaihi salatu wassalam, dan buat semua utusan-utusan Allah Jalla fi'ula. Ini kaitannya dengan berteladan yang baik akan menghasilkan teladan yang baik. Kita akan bisa memberikan teladan yang baik. Kapan? Di saat kita berteladan, barakallahu fikum, yang baik. Tapi tatkala kita berteladan maaf kurang, atau mungkin maaf salah, apa yang kita akan bisa berikan? Apa yang bisa akan kita teladankan kepada orang lain? Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sekali lagi bahwa Al-Quran telah memberikan pendidikan untuk kemudian kita lakukan, kita kerjakan, yang akan bisa mendongkrak kita menjadi orang yang difiqahi. Kenapa? Karena kita menjadi orang yang berteladan yang baik, dan kita bisa menitipkan teladan-teladan yang baik. Rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga kaitannya dengan amanah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. An-Nabi alaihi salatu wassalam telah mengajarkan para sahabatnya di awal-awal Islam, ketika mendapatkan teroran di dalam hidup, ancaman demi ancaman, penyiksaan demi penyiksaan, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik mereka, menanamkan barakallahu fikum jiwa yang besar terhadap mereka, menjadi orang yang bersabar, barakallahu fikum. Ternyata salah satu yang dilakukan oleh beliau alaihi salatu wasallam berteladan, melihat, mencari ibrah kepada orang yang sama nasibnya, mungkin lebih jelek, lebih buruk, lebih sakit daripada nasib yang sedang dialami oleh para sahabat beliau ridwanullah alaihim ajma'in. Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi Abdul Khabbab ibn al-Arat mengatakan, syaqawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Kami melapor, mengeluh kepada Rasul alaihi salatu wassalam, dan di saat itu Nabi alaihi salatu wassalam berbantalkan selendang beliau
di salah satu naungan Ka'bah. Fakulna, karena termasuk orang yang paling keras mendapatkan siksaan karena keyakinannya adalah Khabbab bin al-Arat radhiyallahu taala anhu. Lalu kami mengatakan, kata Khabbab bin al-Arat, ala tastansiru lana, ala tad'u lana. Ya Rasulullah, tidakkah engkau meminta pertolongan buat kami kepada Allah Jalla wa'ala? Anda mendoakan kebaikan buat kami. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini sebuah pembelajaran yang sangat berharga, yaitu berteladan, mengambil ibrah, mengambil permisalan di dalam hidup. Karena nilainya sangat besar di saat kita mempraktikkan apa yang dia telah dapatkan dari kemuliaan hidup, dari kesabaran, dari ketulusan dan seterusnya, maka tentu akan bernilai tinggi barakallahu fikum buat kita. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung mengabulkan permintaan mereka. Namun beliau mengajarkan. Kata beliau, qad kana man qablakum yukhadhu ar-rajulu fayuhfaru lahu fil ard fayuj'alu fiha fayuja'u bil minshar fayudha'u ala ra'sihi fayuj'alu nisfain. Dulu sebelum kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang ditangkap karena keimanannya kepada Allah Jalla wa'ala, karena menyelisih keyakinan yang berlaku di saat itu. Penguasa barakallahu fikum ditangkap, lalu digalikan lubang. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, diletakkanlah orang ini di lubang tersebut. Setelah itu gergaji di bawah dan diletakkan di tengah kepalanya, lalu dijadikan nisfain, dibelah, digergaji. Antum bisa bayangkan, kayu digergaji ada kita bisa menyaksikan. Barakallahu fikum. Bagaimana kalau manusia yang digergaji? Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Subhanallah, fayudha'u ala ra'sihi fayuj'alu nisfain. Ini satu. Rasul memberikan pembelajaran yang berharga melalui sebuah contoh, melalui sebuah teladan barakallahu fikum. Yang kedua, wa yumshatu bi amshatil hadid. Ada orang yang karena keyakinannya, karena agamanya, karena imannya ditangkap. Setelah itu disisir dengan sisir besi. Antum bisa bayangkan. Kalau sisir biasa baru kita beli terlalu tajam, sakit kalau kena kepala. Kulit kepala barakallahu fikum sakitnya masya Allah. Ini dari besi. Dan kemudian sengaja memang untuk menyiksa. Berarti sudah dipermak, dibentuk bagaimana untuk bisa menyiksa. Disisir dengan sisir besi. Kita bisa bayangkan apa yang terjadi di kepala ini. Maduna lahmihi wa azmihi. Sudah tidak lagi bisa terlihat. Terkupas semuanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini pembelajaran. Fama yasudduhu dzalika an dinih. Sebegitu kejam perlakuan karena iman, dan sebegitu tabah dia menerima ujian dan cobaan, penyiksaan yang sebegitu menyakitkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menghalangi dia dari agama Allah Jalla wa'ala. Silahkan dia bisa merobek kulit, merobek ya segala-galanya, tetapi tidak bisa menyentuh lubuk hati
yang telah tertancap padanya keimanan kepada Allah Jalla fi'ula. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung menerima permintaan karena ini yang dibutuhkan. Butuh segera pertolongan Allah Jalla wa'ala. Butuh segera kebaikan dari Allah, perlindungannya, penjagaannya, kemenangannya. Barakallahu fikum. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah pelajaran yang berharga melalui beruswah, berteladan. Barakallahu fikum. Oleh karena itu wajar kalau mereka yang sudah diterpa dengan berbagai macam ujian-ujian yang sangat mengerikan, mereka lolos. Pantas mereka menjadi orang yang terbaik umatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Menjadi orang yang terbaik umatnya beliau. Rahimani wa rahimakumullah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fama yasudduhu dzalik an dinihi. Berarti kan ini pelajaran yang berharga. Maksudnya, sabarlah sampeyan. Ternyata ada orang yang melebihi siksaan yang menimpa kalian. Namun mereka tidak ingin meninggalkan agamanya. Apakah cukup Nabi alaihi salatu wassalam memberikan pelajaran demikian? Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkan akan sebuah janji dari Allah Jalla fi'ula, dan janji itu pasti akan terwujud dan terlaksana. Apa kata beliau? Wallahi, demi Allah, la yutimmanna hadzal amr, la yatimmanna hadzal amru hatta yasira ar-raqibu min San'a ila Hadramaut la yakhafu illa Allah wa-dhi'ba 'ala ghanamihi walakinnakum tasta'jilun. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, urusan ini pasti akan sempurna. Maksudnya akan datang kemenangan. Allah Jalla wa'ala pasti akan memberikan kemenangan. Jawaban yang mengesankan buat mereka bahwa tidak akan ada kesulitan di dalam hidup, melainkan satu paket dengan kemudahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi kan yang sering menghantui hidup kita adalah tatkala kita itu kurang sabar untuk menunggu bantuan pertolongan. Barakallahu fikum. Padahal Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Allah pasti akan membantu dan menolong. Kapan? Itu semuanya kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Allah akan menurunkan apa yang dibutuhkan pada waktu yang tepat dan kesempatan yang pas. Allah Jalla wa'ala pasti akan menjawab. Rahimani wa rahimakumullah. Terkadang kan kurang sabar, sehingga kesulitan itu menemukan kesulitan, merasa terus, padahal itu adalah ujian. Akan ada jawaban. Kapan? Allah yang lebih tahu kapan akan diberikan dan dititipkan olehnya. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa apapun kesulitan yang terjadi, kesempitan hidup yang dialami, pasti telah dipersiapkan oleh Allah Jalla wa'ala akan kemudahan, akan barakallahu fikum, terlepas dari kesulitan. Itu kapan? Semuanya kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Terlambat untuk menambah kesabaran kita dan menambah hasil dan nilai amal kesolehan kita. Namun itu kan jarang, terkadang luput barakallahu fikum dari pantauan kita. Tatkala kita menurut ini sangat penting segera mendapatkan pertolongan, itu perkiraan kita. Namun Allah Jalla wa'ala akan menurunkannya pada waktu yang pas.
Allah Jalla wa'ala akan menurunkannya pada saatnya yang tepat. Rahimani wa rahimakumullah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, urusan agamanya pasti akan sempurna, pasti akan dimenangkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sampai kemudian kenyataan dijumpai, akan terjadi kenyamanan, keamanan. Kalau sekiranya seseorang melakukan perjalanan dari Hadramaut dia ke Son'a, dia tidak akan takut kecuali kepada Allah. Para pengembala kambing tidak akan khawatir ada penyamun, ada perampok, ada pencuri. Yang dikhawatirkan adalah serigala yang akan menerkamnya. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Namun kalian tergesa-gesa, kata beliau. Allahu Akbar. Subhanallah. Ini orang-orang yang terlatih, terdidik awal-awal keimanan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita sekarang ini? Sudah banyak kesalahan, kekeliruan, banyak kekurangan, banyak zallat. Sudah berharap segera untuk turun pertolongan dari Allah Jalla wa'ala. Itu kan kita, rahimani wa rahimakumullah. Sudah banyak hal-hal kebengkokan atau kekurangan yang ada pada diri kita, rahimani wa rahimakumullah. Kita bergegas terkadang, ya Allah, kapan tolong datang pertolongan Allah? Kapan? Hafizani wa hafizakumullah jami'an. Maka oleh karena itu, kita belajar dengan beruswah di dalam hidup. Ternyata ini pengajaran yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Azan sudah masuk. Nah. Masyarul muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sekali lagi, pendidikan melalui uswah, berteladan ini dan memberikan teladan adalah sesuatu yang sangat besar. Oleh karena itu, Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menopang pendidikan yang besar ini, Allah Jalla wa Ala mengangkat figur-figur. Allah Jalla wa'ala menciptakan dan memperlihatkan figur-figur yang terpercaya, yang berintegritas, yang amanah, dari barisan insan manusia biasa. Barakallahu fikum. Mereka menjalani hidup sebagaimana kita. Mereka mengalami sebagaimana yang kita alami, mereka merasakan sebagaimana yang kita rasakan di dalam hidup ini. Figur-figur ini pertama kali adalah dari barisan al-mursalin, utusan-utusan yang dipercaya oleh Allah Jalla wa'ala, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diangkat oleh Allah Jalla wa'ala menjadi figur barakallahu fikum terhadap umatnya, bagi umatnya. Contoh misalkan seperti yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Allah Jalla wa'ala mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kata Allah Jalla wa Ala, jelas ada sungguh bagi kalian teladan yang baik pada diri Rasul alaihi salatu wassalam. Artinya bahwa Anda tidak perlu mencari yang lain. Segala-galanya sudah ada pada diri Nabi alaihi salatu wassalam. Ini kan mengangkat figur barakallahu fikum untuk menjadi teladan dalam hidup kita.
dalam hidup umatnya rahimani wa rahimakumullah jannah. Dan Allah Jalla wa'ala telah menyebutkan bahwa tidak ada yang akan belajar hidup dengan berfigur kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali orang yang punya harapan bertemu dengan Allah Jalla wa'ala. Orang yang tahu bahwa akan ada kehidupan akhirat kelak, dan orang yang banyak ingat kepada Allah Jalla fi'ula. Ini orang yang akan beruswah, berteladan di dalam hidup barakallah. Artinya ini sesuatu yang besar. Tidak boleh kita anggap kecil dan ringan barakallahu fikum permasalahannya. Kaitannya kita yang menjadi pendidik, yang menjadi dai ilallah tabaraka wa ta'ala, menjadi mudarris, mudarrisah, barakallahu fikum murabbi dan murabbiyah. Ya tentu ini kan pelajaran yang paling mengena dalam kehidupan anak-anak didik kita. Hatta kita yang sudah umuran 50, ya tetap menuntut sebuah figur yang baik dari guru kita. Kan begitu. Karena ini sangat berharga. Barakallahu fikum. Kita akan mempercayai seseorang, misalkan kita percaya, kenapa? Karena dia berteladan yang baik. Dia memberikan teladan yang baik. Kita hormati dia. Kita jaga kewibawaannya, barakallahu fikum. Kita bahkan memberikan pembelaan karena dia berada dalam kebaikan, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kan begitu, barakallahu fikum. Artinya nilainya melalui pembelajaran uswah ini adalah sangat besar. Apa kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala? Kata beliau, hadhil ayatul karimatu aslun kabirun fi ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Ayat ini, ayat yang agung ini merupakan pokok pangkal yang sangat besar dalam hal bertaassi, berteladan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ucapannya, dalam perbuatan-perbuatannya, berteladan dalam ahwal, ya kondisi hidupnya, barakallahu fikum. Walihada amaran nasa bita'assi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal ahzab. Oleh karena inilah Allah memerintahkan kepada orang-orang, maksudnya para sahabat di saat itu, untuk berteladan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Ahzab. Fi sabrihi, pada kesabaran Nabi alaihi salatu wassalam, rahimani wa rahimakumullah, dalam kondisi kota Madinah dikepung. Ya kita bisa bayangkan hidup dalam kondisi diteror, mendapatkan ancaman, sudah tidak bisa lagi berinteraksi keluar, terbatas, barakallahu fikum. Sampai kemudian beliau harus menggali farid, terlibat. Di situ kekurangan finansial terjadi. Seorang sahabat ingin mengangkat batu yang dia tidak mampu. Nabi sallallahu alaihi wasallam terdepan. Ketika dalam urusan sahabat kekurangan lapar sehingga mengeluarkan batu untuk mengganjal, beliau mengeluarkan lebih dari satu batu mengganjal perut beliau, barakallahu fikum. Allahu akbar. Bagaimana para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam terdidik melalui satu hal yang penting dalam hidup mereka, dan ini tentu pengaruhnya lebih besar dari kita berbicara, dari kita memberikan bimbingan lewat tulisankah, lewat ucapankah. Ini adalah lebih membekas, barakallahu fikum, di dalam hidup rahimani wa rahimakumullah. Berteladan bisabrihi, pada kesabaran beliau, wa musabaratihi, keistiqomahan beliau dalam menjaga kesabaran tersebut.
Sehingga dalam kondisi apapun, bagaimanapun kondisi, genting atau lebih genting atau paling genting, beliau bisa menjadi teladan. Barakallahu fikum. Wa murabatatihi wa mujahadatihi, jihad beliau menjaga barakallahu fikum pintu-pintu yang sekiranya musuh akan masuk ke dalamnya. Dan beliau juga menjadi teladan di dalam menunggu pertolongan dari Allah Jalla fi'ula. Beliau menunggu barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalam banyak hal kita diberitahukan ternyata menunggu pertolongan Allah Jalla wa'ala membutuhkan kesabaran. Membutuhkan kesabaran yang sangat tinggi. Karena kita punya kesulitan hidup. Kita tahu bahwa langkah yang paling tepat untuk memudahkan sesuatu yang sulit sebagai anugerah dari Allah Jalla fi'ula adalah taqwallah, bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Kita mencoba membongkar diri kita, mengevaluasi diri kita. Kita kembali bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Jalla fi'ula. Terus barakallahu fikum kita lakukan evaluasi, kita bertaubat, kita mengembalikan hak yang mungkin telah kita ambil secara zalim, secara paksa, secara ini, rahimani wa rahimakumullah, sudah kita lakukan. Tapi belum kunjung pertolongan itu datang pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus kita belajar. Bukankah pada perang Uhud bagaimana Allah Jalla wa'ala memberikan sebuah pendidikan yang berharga? Rahimani wa rahimakumullah, beliau harus terluka. Sekian para sahabat Nabi meninggal dunia di medan perang. Ini kan menuju sebuah pertolongan Allah Jalla fi'ula, tetapi harus menelan pahit dan getirnya kehidupan. Allah Jalla wa'ala maha segala-galanya, maha mengetahui kapan pertolongannya itu turun. Pada kondisi yang seperti ini, dalam menunggu bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla fi'ula, Nabi kita alaihi salatu wassalam sebagai suri tauladan. Allah Jalla wa'ala menyebutkan ketika perjalanan yang sangat panjang di kota Mekah beliau berdakwah, di kota Madinah puluhan tahun beliau berdakwah, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian Allah memberikan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sudah sekian tahun berjalan dalam perjuangan Nabi alaihi salatu wassalam, ahibbati billah, baru kemudian terlihat manusia masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Hafizani wa hafizakumullah. Nah, ini kan usaha panjang, menelan banyak hal rasa sakit di dalam hidup. Hal-hal yang menyakitkan, yang memberatkan terjadi. Bahkan nyawa jadi taruhannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bercucuran darah di medan laga, rahimani, padahal beliau adalah pilihan Allah yang terbaik. Tapi itulah perjalanan hidup yang dimaukan oleh Allah Jalla wa'ala, untuk kemudian mendapatkan pada akhirnya idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas, rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini latihan, barakallahu fikum. Kita belajar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, kalau ini yang kita selalu gunakan di dalam hidup, kita berusaha mencari atau berteladan yang baik. Ketika salah kita kembali bertaubat kepada Allah. Ketika keliru, ketika lemah, kita mengakui kelemahan kita, barakallahu fikum, di hadapan Allah. Ketika ada sangkut pautnya dengan orang lain, kita akui kelemahan kita, barakallahu fikum. Ini kan berteladan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita lemah, kurang misalkan, kita ego, mempertahankan, tidak mau mengakui, tidak mau.
Ya jelas dong. Sikap orang semakin terkikis, kepercayaan orang terhadap kita, kemudian wibawa kita semakin terkikis. Kenapa? Karena kita. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, semuanya ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika menunggu pertolongan Allah Jalla wa Ala, harus terjadi hal-hal yang pahit dialami di dalam hidup. Itu pembelajaran yang sangat berharga. Jangan tergesa-gesa. Allah punya keputusan yang maha bijaksana. Allah Jalla wa Ala maha ketentuan, memiliki ketentuan yang maha adil. Tidak akan pernah berbuat zalim kepada hambanya sedikit pun. Maka pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam tauladan yang terbaik barakallahu fikum. Maka oleh karena itu beliau mengatakan wa intizarihil faraja min rabbih azza wa jalla salawatullah wa salamu alaihi daiman ila yaumiddin wa lihada qala ta'ala lilladzina taqallaqu wa tawajjaru wa tazalzalu wa tarabu fi amrihim yaumal ahzab laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Inilah yang difirmankan oleh Allah Jalla wa'ala terhadap mereka yang masih ragu-ragu, masih bimbang, masih goncang dalam urusan mereka. Allah memerintahkan mereka ini laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ahibati fillah. Tentu pembelajaran bagi kita yang mungkin dianggap lebih tua, yang mungkin menjadi dai atau mudarris, rahimani wa rahimakumullah, kita harus memberikan jawaban terhadap orang yang bimbang, yang kemudian goncang. Bagaimana? Kita harus memberikan teladan yang terbaik. Kita harus memberikan contoh yang terbaik barakallahu fikum pada diri mereka, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka kata beliau, hal taqtadaitum bi wa ta'assaitum bi syama'ili. Apakah kalian mau berteladan mengikuti beliau dan berteladan terhadap perilaku dan sikap-sikap mulia dari beliau alaihi salatu wassalam. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini satu figur yang diangkat oleh Allah Jalla wa Ala untuk kemudian kita bisa berteladan. Karena kalau kita berteladan pada yang baik, niscaya kita akan bisa memberikan teladan yang baik kepada yang lain. Hafizani wa hafizakumullah. Contoh yang lain, Allah Jalla wa Ala dalam surat Al-Mumtahanah ayat 64 mengatakan qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sungguh telah ada teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan orang-orang yang bersamanya. Teladan yang diambil oleh Allah Jalla wa'ala adalah sebuah sikap yang tangguh dan kokoh untuk kemudian tidak berbasa-basi di hadapan kejelekan, di hadapan kemungkaran. Barakallahu fikum. Kami berlepas diri dari kalian dan dari apapun yang kalian sembah selain Allah Jalla wa'ala. Kami ingkari. Bahkan Nabi Ibrahim mengatakan sudah jelas terang permusuhan antara kami dan kalian, dan ini terus berlangsung sampai kalian beriman kepada Allah Jalla fi'ula. Teladan yang diangkat sebagai figur dalam hidup kita. Dalam ayat yang lain Allah Jalla wa'ala mengatakan laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sama dengan di atas,
Di ayat yang lain Allah Jalla wa'ala menyebutkan tentang teladan-teladan yang baik ini dalam pengabdiannya, dalam ibadahnya, dalam perjuangannya kepada Allah Jalla fi'ula untuk agama Allah. Apa kata Allah? Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mengangkat para nabi dan rasul, bagaimana mereka bergegas, bersegera dalam melakukan al-khairat, kebajikan-kebajikan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ahibbati fillah, ini barakallahu fikum apa yang disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala di dalam Al-Qur'anul Karim, hafizani wa hafizakumullah. Dan tentu melihat itu adalah para nabi dan rasul yang diangkat oleh Allah Jalla fi'ula langsung menjadi figurisasi. Siapapun yang berteladan di dalam hidup menjadi orang yang agung dan mulia. Sekarang tak adakah wujud nyata dari hamba-hamba Allah yang bukan para nabi dan rasul, umatnya, rahimani umatnya para nabi dan rasul, atau umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya ada. Mereka berada pada level yang sangat tinggi, beruswah, berteladan, dan mereka bisa memberikan teladan yang terbaik. Bahkan mereka menjadi orang yang punya nilai dalam pandangan Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil contoh ala ra'sihim Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Mereka disanjung, mereka dipuji, barakallahu fikum. Dipuji dari lisan secara menyeluruh dari Allah Jalla wa'ala, dari wahyu, kemudian mendapatkan sanjungan dan pujian dari sahabat Rasul alaihi salatu wassalam, menunjukkan bahwa ini adalah nilai besar yang diperoleh, menjadi orang yang dipercaya, menjadi orang yang punya wibawa, menjadi orang yang barakallahu fikum amanah. Contoh misalkan tentang sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala dan sahabat yang lain, sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, kunna nukhayyiru bainan nas fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa nukhayyiru Abu Bakr, thumma Umar ibn al-Khattab, thumma Utsman ibn Affan radhiyallahu anhum. Ini berbicara tentang keutamaan. Berbicara tentang keutamaan berarti kan mendatangkan fiqh, sebuah kepercayaan, barakallahu fikum, ketinggian wibawa dia, figur dia, rahimani wa rahimakumullah. Kata sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kami memilih di barisan manusia, maksudnya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, orang yang pantas, orang yang terbaik. Di tengah-tengah kami Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar, kemudian Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhum. Dalam riwayat, "Tsumma natruku ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam la nufadilu bainahum." Setelah itu, ya kami, setelah Utsman maksudnya, kami serahkan kepada sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Kami tidak melebihkan satu dengan yang lain. Kata sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu. Bakar bin Abdullah al-Buzani, seorang tabi'in, mengatakan, "Ma sabaqakum Abu Bakr bi kathrati siyamin wala salatin, innama sabaqakum bi syai'in waqara fi sadrihi." Kata Bakar bin Abdullah al-Muzani rahimahullah, Abu Bakar tidak melampaui kalian karena sisi puasanya, tidak pula melampaui kalian dilihat dari sisi sholatnya, tapi
sesuatu yang waqara fi sadrihi, sesuatu yang menancap dan tertanam di dalam dadanya. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ahibbati fillah, ini sebuah sanjungan, sebuah kepercayaan, barakallahu fikum. Dan kita tahu bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mendapatkan sanjungan dan pujian dari wahyu. Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu misal yang lain dari itu semua. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kata Rasul alaihi salatu wassalam, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, malakiyaka syaitanu qad salikan fajjan illa salaka fajjan gaira fajjika. Subhanallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tiadalah setan berpapasan denganmu di satu gang, satu jalan, melainkan dia akan menempuh jalan yang lain. Kenapa? Saking takut. Takut terhadap kepribadian Umar. Min ain? Dari mana ini datang? Kalau bukan dari anugerah Allah Jalla wa'ala. Akankah anugerah Allah ini turun begitu saja dengan tanpa ada upaya dan usaha? Sangat jelas, barakallahu fikum. Contoh misalkan di hadis yang sama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Umar di saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang ditanya oleh Nisa Quraisy, berbicara bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa yastakbirna, dan banyak bicara bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suara mereka tinggi, wanita, barakallahu fikum Quraisy. Ketika Umar, dalam cerita Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika Umar radhiyallahu taala anhu datang, barakallahu fikum, yabtadirnan hijab, mereka segera bersembunyi. Ketika mendengar suara Umar minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan restu kepada Umar ibn al-Khattab sambil ketawa yadhhak. Faqala Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, Masya Allah, adhaqakallah innaka ya Rasulullah. Ya kagum, beliau tertawa, barakallahu fikum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajibtu min haula allati kunna indi. Saya heran terhadap mereka ini, artinya wanita-wanita tadi, barakallahu fikum, yang berada di siku-siku. Tatkala mereka mendengar suaramu, maka dia segera menutup diri. Qala Umar, fa anta ya Rasulullah kunta ahaqqa ayyaharna. Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Anda sepatutnya lebih patut mereka untuk kemudian takuti, barakallahu fikum, sungkani. Oleh karena itu Umar marah. Wahai, kata beliau, ay aduwati anfusihim, wahai orang-orang yang musuh dirinya sendiri, kata beliau, apakah kalian cemas terhadap diriku, takut, kemudian kalian berani atau tidak takut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa jawaban kaum wanita di saat itu? Anta afad wa aghlaq min Rasulillah. Anda lebih kasar, lebih keras, maksudnya lebih keras dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini jawaban mereka, barakallahu. Nah, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tiadalah setan bertemu denganmu di satu gang,
melainkan dia akan menempuh jalan yang lain, nyingkir karena rasa takut. Barakallahu fikum. Dari mana kewibawaan ini? Ya tentu dari kepatuhan untuk kemudian mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, berteladan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ala kulli hal, kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ula. Kita telah menemukan sesuatu yang terbaik dalam hidup. Sesuatu yang sangat mahal dalam perjalanan hidup kita. Dan kita tidak pernah menyangka dan menduga bahwa ternyata kita diberikan kesempatan oleh Allah Jalla wa'ala untuk melakukan perubahan secara total, yaitu melalui petunjuknya, untuk belajar kitabnya dan belajar sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Melalui Al-Quran dan sunnah ini kan kita telah menemukan keajaiban dalam hidup. Keajaiban, barakallahu fikum. Perubahan yang sangat cepat. Hitungan hari bisa berubah. Seseorang baru belajar kenal sunnah karena telah disambut oleh hidayah, besok berubah. Sangat cepat perubahan tatkala hidayah telah mengenai rahimani wa rahimakumullah. Maka tentunya kewajiban kita, barakallahu fikum, kebaikan yang ada bersama hidayah, kebaikan yang ada pada diri kita bersama hidayah ini harus kita jaga dan pelihara. Harus kita jaga dan pelihara, barakallahu fikum. Jangan sampai suatu saat, suatu ketika kita mendapatkan giliran, semuanya ini akan dicabut oleh yang menganugerahkan. Betapa konyolnya hidup kita, betapa meruginya, barakallahu fikum. Maka apa yang kita lakukan pada malam hari ini, dan kita berusaha untuk mewujudkan pendidikan buat putra putri kita, ini semuanya langkah dan upaya untuk melindungi kebaikan yang telah Allah berikan melalui petunjuknya, rahimani wa rahimakumullah. Jaga semangat, barakallahu fikum. Terus berjuang dan berjuang. Kita berharap dalam perjuangan ini Allah Jalla wa'ala memanggil kita. Harapan kita bahwa kita bisa menutup kehidupan dunia yang penuh dengan cobaan dan ujian dengan husnul khatimah, penutup yang terbaik. Dan itu harapan akhir dari hidup ini, rahimani wa rahimakumullah. Namun sekarang yang diminta adalah perjuangan kita. Buktikan di dalam menjaga kebaikan bersama petunjuknya. Dituntut pengorbanan, buktikan bahwa kita ingin menjadi terbaik di jalan petunjuknya, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Jalla wa'ala memberkahi langkah-langkah kita dan upaya kita mewujudkan tempat belajar putra putri muslimin dan muslimat. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan amal jariyah di sisi Allah Jalla fi'ula. Allahumma amin, Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.